Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya kalam kepada Allah Tuhan Ar-Rahman, basifai uji sarata kidam pujian umat siang jemalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, serata selatan utara timur barat. Mulonyo jalo diserakkan kana kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibokan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu, inggok mencengkom lidih saga tadabok lalu ke tanah. Kita indak basebik namo, gadang indak baimbaukan gala sambah taserak ke tengah-tengah. Luri kaunan dari Pasar Baru di sinan hati TKB, minta ampun kami dahulu, jawablah salam dinan rape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sulah Bendang Project dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita dipertemukan kembali setelah sekian lama channel ini tidak aktif, teman-teman. Saya tidak sendirian, saya bersama salah satu tim dari Sulah Bendang Project. Karena memang kesempatan itu ada ketika bertemu dengan kesiapan. Dan rencana ini insya Allah sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Dan alhamdulillah baru hari ini kita bisa take video. Dan mungkin ada nanti pembahasan kepada kita bersama yang menarik untuk teman-teman ikuti dari awal sampai akhir nantinya. Baik, tanpa memperlama, lebih baik kita perkenalkan dulu kolega saya, saudari saya di sebelah. Kepada Ica mungkin dipersilahkan secara langsung untuk mengenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara saya Bang Apriyadi yang sudah mengundang saya ke Sulah Bendang Project. Sebelumnya terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmanada dan biasanya nama kecilnya sering dipanggil Ica. Dan mungkin pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang bersama Bang Ap terkait beberapa topik yang mungkin sebelumnya sudah kami rencanakan, namun baru sekarang bisa kita realisasikan. Nah, itu dia. Nama beliau Ica, kawan-kawan, jadi boleh dipanggil Ica saja nantinya. Ya, Ica ya. Oke. Baik, hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang sumbang dua baleh, kawan-kawan. Jadi sebelumnya kita ulih terlebih dahulu, yang mana sumbang dua baleh ini tentunya punya peranan yang sangat penting gitu ya bagi perempuan di Minangkabau. Dan sejatinya sumbang dua baleh ini, kawan-kawan, bukan hanya untuk perempuan saja, tapi juga untuk laki-laki di Minangkabau sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali kita bisa membahas langsung dengan gadis Minangkabau gitu tentang sumbang dua baleh ini, yang mana sebenarnya kan sumbang dua baleh ini diperuntukkan gitu untuk perempuan gitu ya di Minangkabau. Nah, ini adalah bentuk penjagaan sebenarnya bagi perempuan di Minangkabau dan ya bagi teman-teman yang berstatus sebagai perempuan nih, harapnya ditonton dari awal sampai akhir gitu. Tanpa memperlama, mungkin kita persilahkan kepada Ica untuk mencoba sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini, kawan-kawan. Nah, kepada Ica langsung saja, Ca. Nah, apa dari mana mau dibahas gitu? Silakan. Terkait tadi kata Bang Ab, kita akan membahas mengenai sumbang dua baleh, yang mana sumbang dua baleh ini sangat erat sekali kaitannya dengan adat dan budaya Minangkabau. Jadi kehidupan budaya masa lalu Minangkabau yang diwariskan melalui adat itu sangat membentuk pribadi gadih Minang. Perempuan Minang ini di dalam Minang disebut dengan gadih. Jadi, aspek kehidupan gadih Minang tersebut dilingkupi oleh norma, kemudian nilai adat dan agama. Peranan adat itu mempererat kedudukan perempuan Minangkabau sehingga kedudukan perempuan Minangkabau tersebut bisa menjadi lebih kukuh, kuat dan juga lebih anggun. Gitu, Bang.
Jadi berkaitan dengan hal tersebut, makanya adat Minangkabau membuat sebuah norma yang mana norma itu disebut dengan Sumbang Dua Baleh, yang pada hakikatnya ini diperuntukkan oleh perempuan-perempuan Minangkabau dalam aturan mereka bergaul di dalam lingkungan masyarakat Minangkabau. Begitu. Jadi Sumbang Dua Baleh ini adalah peraturan yang secara tidak tertulis. Dia sebenarnya lisan, tidak ada aturan tertulis, hukum tertulis begitu, tetapi dia secara lisan dalam adat Minangkabau yang berisi tentang tata krama dan juga etika, dan ini lebih berkaitan dengan nilai sopan santun. Kemudian di dalamnya terbuat 12 norma atau 12 peraturan dan larangan yang mesti ditaati oleh seluruh perempuan Minangkabau. Berarti paling tidak teman-teman ada 12 gitu ya. 12 pembahasan kita pada hari ini. Sebelumnya Bang, sebenarnya dari 12 aturan ini, jika seandainya dilanggar itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah kesalahan mutlak, tetapi itu lebih kepada tanggal, istilah bahasanya, atau dia sumbang, atau maksudnya itu gimana kalau bahasa sekarangnya itu tidak sesuai dengan etika. Gitu. Sebelum kita mulai masuk ke dalam 12 topik ini, jadi anak perempuan Minangkabau itu sejak umur 15 tahun mereka itu sudah merupakan masa transisi yang mana mereka dipersiapkan untuk mempersiapkan diri mereka menjadi limpapeh. Nah, jadi itu sebagai predikat yang diberikan kepada perempuan Minangkabau, yang mana pada hakikatnya penggambaran tentang perempuan ideal Minangkabau. Limpapeh itu maksudnya perempuan yang sudah ideal begitu. Yang mana mereka, yakni para perempuan yang mampu menjaga pribadi dalam bersikap dan bergaul dan juga berperilaku di tengah masyarakat dengan mentaati aturan yang telah digariskan oleh adat istiadat yang ada. Kemudian sedangkan limpapeh rumah dan nan gadang sendiri itu sebagai perwujudan simbolis bagi perempuan Minangkabau yang mewarisi garis keturunan, yang menjaga garis keturunannya, sebagaimana di dalam Minangkabau itu garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ibu, yang disebut dengan matrilineal gitu. Jadi nanti kenapa di Minangkabau itu garis keturunannya matrilineal, sementara kita adalah adat Basandi Sara dan Sara Basandi kita ubah, mungkin itu bisa kita kupas lebih jelas lagi di episode berikutnya. Jadi kita lanjutkan. Seorang anak gadis Minangkabau yang sudah mengalami pengawasan tentunya itu baik dari pihak keluarga dan juga mama di dalam Minangkabau itu akan menjadi sumara rumah nan gadang. Jadi anak gadis Minangkabau sebelum beranjak dewasa, mereka perlu diajarkan suatu hal yang bermanfaat hari ini yang bisa mereka jadikan sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang. Nah, bekal tersebut memang betul-betul diasah dari umur mereka 15 tahun tadi. Persiapan mereka sebagai limpapeh, kemudian limpapeh rumah nan gadang begitu kan, memang disiapkan begitu matang, dan setiap anak gadis Minangkabau sebelum berumah tangga itu perlu diajarkan seperti life skill. Bahasa sekarangnya atau bekal mereka itu yang utamanya itu adalah bertenun, kemudian menjahit, kemudian menyulam dan memasak. Saya pernah dari orang tua saya pribadi sendiri, orang tua Ica pribadi ya Bang, mengatakan samalang-malang anak gadis itu adalah tidak pandai menjahit begitu. Bukan tidak bisa memasak gitu ya, tapi menjahit. Iya, menjahit dan memasak lah begitu. Samalang-malangnya anak gadis itu. Jadi menjahit, memasak itu merupakan suatu life skill yang harus ditanamkan kepada gadis Minang sejak mereka dini begitu. Itu sebagai bekal mereka nanti untuk menjadi limpapeh rumah nan gadang. Sebelum Ica lanjutkan, yang terkait tadi kayaknya menarik untuk coba Ica jelaskan di awal-awal ini gitu. Semalang-malangnya gitu kan, perempuan Minang bisa menjahit gitu ya. Nah, kalau untuk alasannya ada nggak Ica? Kenapa gitu maksudnya? Mengarahnya kemana nanti? Apakah sudah bersuami nanti atau gimana gitu? Iya, lebih tepatnya begitu Bang, karena anak gadis Minang itu memang dipersiapkan menjadi ibu rumah tangga bagi keluarga mereka kan, dan menjahit, memasak dibekali, karena tidak mungkin baju suaminya robek sedikit saja gitu diantarkan ke tukang jahit gitu. Apa fungsinya perempuan di dalam rumah gadang tersebut? Sebentar nanti akan kita bahas Bang, karena perempuan ini memiliki peran penting dalam rumah gadang tersebut. Itu dia.
Salawat ya salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, serta selatan utara timur. Aman santai. Mbak kata orang Minang, ndak kenal maka ndak sayang, ndak sayang maka ta'aruf. Asik. Jadi sekarang kita kenalan. Perkenalkan. Ya Allah. Mantap. Mulai sih dari perkenalkan, nah gitu. Aduh ya Allah. Sip. Nah, tunggu panggil abang. Bunda, panggil abang saya tuh panggil kamu saya nak. Bang saya. Gitu sih lah bang, ulang nggak dari yang tadi tuh. Dari ya mana? bang mempersilahkan nih. Oh, sip. Oke. Nah, yuk. Keren.